Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pelaporan dan analisis keuangan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah dengan gelar SEMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono, saya mahasiswa Universitas Panjasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062, saya dari Prodi Manajemen. Untuk lingkungan pelaporan, lingkungan keuangan wajib merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif terhadap satu, kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan laporan, analisis dan sukarela pengungkapan oleh manajer. Laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan yang sering dikaitkan dengan laporan keuangan tahunan. Terhadap 3 kategori laporan keuangan yang perlu diulas oleh seorang analis, yaitu 1. Laporan keuangan, 2. Pengumuman laba, dan 3. Laporan wajib lainnya. Laporan keuangan bukanlah dokumen yang sifatnya wajib karena sering berfungsi untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain. Untuk contoh laporan keuangan tahunan, yaitu ada formulir 10K. Laporan tahunan yang harus disampaikan 3 bulan atau 90 hari setelah akhir tahun buku. Yang kedua ada formulir 10Q. Laporan keuangan kuartal yang harus disampaikan 45 hari setelah akhir kuartal. Yang ketiga ada formulir 8K. Disampaikan 15 hari setelah kejadian tertentu dilaksanakan. Untuk laporan keuangan yaitu ada musiman atau seasonality. Ketika menganalisis tren atau kecenderungan harus mempertimbangkan dampak musiman. Contohnya perusahaan retail menghasilkan banyak pendapatan dan laba pada triwulan keempat tahun kalender. Ini berarti analis sering melakukan perbandingan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ke B, penyesuaian akhir tahun. Perusahaan sering melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan persediaan pada kuartal akhir. Contohnya banyak dari penyesuaian ini berikan dengan keseluruhan tahun. Hal ini membuat informasi triwulan kurang dapat diandalkan untuk tujuan analis. Untuk pengumuman laba berupa laporan keuangan yang sudah diaudit dan dibuat untuk trader di bursa efek melalui pita lebar dan sering dilaporkan dalam pers keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman penghasilan menyediakan informasi ringkasan kunci tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk kedua triwulan dan periode tahunan. Yang ketiga, laporan wajib lainnya. Beberapa laporan yang lebih penting lainnya adalah pernyataan proksi yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham, yaitu di formulir 8K dan dokumen prospektus. Faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib yaitu ada Generally Accepted Accounting Principles atau yang disingkat dengan GAAP. Laporan keuangan disusun dengan GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Aturan ini menentukan pengukuran dan pengakuan kebijakan seperti bagaimana sih aset diukur, kapan kewajiban terjadi, kapan pendapatan dan keuntungannya diakui, kapan pendapatan dan keuntungannya diakui, dan ketika beban dan kerugian terjadi, serta
menyebutkan aturan informasi yang harus disediakan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini mengacu pada aturan dan praktek yang saat digunakan di Amerika Serikat. Yang kedua ada International Financial Reporting Standard atau yang disingkat dengan IFRS. IFRS mengacu pada aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Internasional Dewan dan diadopsi oleh sebagian besar negara di luar Amerika Serikat. Terdapat banyak kesamaan dan perbedaan signifikan antara kedua GAAP ini. US GAAP sangat rinci dengan banyak aturan dan peraturan khusus, sedangkan di IFRS cenderung lebih berorientasi pada prinsip dengan panduan yang kurang rinci. Yang ketiga di Financial Accounting Standard Board atau yang disingkat yang kita kenal namanya dengan FASB atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang disingkat DSAK. Saat ini berfungsi sebagai badan penetapan standar dalam akuntansi. Aturan dan pedoman yang dikeluarkannya disebut Statement of Financial Accounting Standard. Standar ini mengacu pada standar yang ditetapkan dengan FASB dan USGAAP. Di dalamnya meliputi pernyataan mendapat intervensi dan pedoman praktik. Untuk sifat dan tujuan akuntansi keuangan, relevansi adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan dan merupakan yang pertama dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Terus ada keandalan. Keandalan adalah informasi harus dapat diverifikasi, disajikan secara jujur dan netral. Kemampuan verifikasi berarti informasi dapat dikonfirmasi penyajian yang jujur, berarti informasi mencerminkan realitas dan netralitas. Prinsip penting akuntansi 1. Akuntansi akrual. Akuntansi modern mengadopsi basis akrual di atas basis arus kas yang lebih primitif. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatkan diakui ketika diperoleh dan beban ketika terjadi tanpa memperhatikan kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua, biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis adalah nilai dari transaksi akrual. Biaya historis adalah nilai dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis juga disebut sebagai akuntansi berbasis transaksi. Untuk nilai wajar adalah perkiraan nilai ekonomi saat ini dari suatu aset atau liabilitas. Akuntansi nilai wajar saat ini digunakan untuk mencintai nilai banyak keuangan aset seperti surat berharga. Yang ketiga, materialitas. Menurut FASB adalah besarnya kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi yang dengan memperhatikan keadaan sekitarnya. Kemungkinan bahwa penilaian seseorang yang wajar tergantung pada informasi tersebut akan terjadi berubah atau tergantung pada kelalaian atau kesalahan tersebut. Yang keempat, konservatisme. Melibatkan pelaporan dengan pandangan yang paling sedikit optimis ketika menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Contohnya bahwa keuntungan tidak akan diakui sampai benar-benar terrealisasi. Relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan. Relevansi adalah aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, mudah untuk melihat ketidaksempurnaan, tetapi akuntansi keuangan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat. Keterbatasan informasi laporan keuangan.
perkiraan laporan dan rekomendasi analis bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya adalah pesaing utama bagi informasi akuntansi. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif antara lain yaitu tepat waktu, frekuensi, dan orientasi ke masa depan. Untuk akuntansi akrual adalah kombinasi dari aturan-aturan yang rumit dan tidak sempurna menghalangi tujuan laporan keuangan sampai menyajikan informasi mengenai arus kas. Kerangka akuntansi akrual yaitu konsep akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakaian mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secara mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Jenis arus kas antara lain arus kas bebas mencerminkan dampak tambahan investasi dan divestasi terhadap aset operasional. Keunggulannya yaitu dapat digunakan dengan bebas untuk membayar kewajiban. Akrual dan arus kas. Akrual menuntut definisi yaitu jumlah penyesuaian yang membuat laba bersih berbeda dari arus kas bersih. Penyesuaian ini menyangkut penyesuaian yang mempengaruhi laba saat tidak terdapat dampak arus kas. Akuntansi akrual mengurangi masalah ketepatan waktu dan pengaitan. Akuntansi akrual ini mengatasi masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat pada akuntansi kas. Proses akrual, pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Proses akrual sampai pengakuan pendapatan dan pengaitan beban terdiri atas 2 prinsip dasar sampai pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Yang ke-1, pengakuan terdapat mengakuinya pendapatan saat diperoleh maupun saat direalisasikan atau saat dapat direalisasikan. Yang kedua, pengaitan beban. Diharuskannya pengaitan beban pendapatan. Proses ini berbeda untuk 2 jenis beban yaitu beban berasal dari produksi atau jasa dan diakui saat produk dan jasa diserahkan. Akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu pendek antara laba dan arus kas. Akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Akuntansi akrual mempunyai keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas. Karena laporan laba rugi berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan masa mendatang. Relevansi akrual jangka pendek yaitu diperbaikinya relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya. 2. Relevansi akuntansi jangka panjang yaitu melihat penggunaan akrual jangka panjang bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang dan arus kas operasi. Keunggulan akrual dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan dan memprediksi arus kas masa depan. Dijelaskan yaitu kinerja keuangan, 2. Kondisi keuangan, dan 3. Prediksi arus kas masa depan. Untuk konsep laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Konsep laba ekonomi yaitu 1. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya dipresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset. Neto bisnis laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Laba permanen disebut juga dengan laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi
sepanjang umumnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Yang ketiga, laba operasi merujuk pada laba yang ditimbul dari kegiatan operasi perusahaan. Untuk laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa depan. Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Tujuan utama dari laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba menurut Belkaut 2007 mengumumkan 5 karakteristik laba akuntansi. 1. Income akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh perusahaan, terutama revenue yang berasal dari penjualan barang dan jasa dikurangi cost yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, income akuntansi didasarkan pada periode tertentu pada kinerja keuangan perusahaan selama satu periode dan berjalannya waktu. Yang ketiga, income akuntansi didasarkan pada prinsip revenue memerlukan definisi pengukuran dan pengukuran revenue. Yang keempat, income akuntansi meminta pengukuran biaya atau expense dalam hal cost history bagi perusahaan merupakan kegiatan kuat pada prinsip cost. Yang kelima, income akuntansi meminta bahwa revenue realization pada suatu periode dikatakan dengan cost relevan yang layak atau sesuai. Oleh karena itu, income akuntansi didasarkan oleh prinsip penandingan. Referensi ini saya ambil dari repositori yuma.id dan https://net file pelaporan dan analisis keuangan. Dan sekian untuk video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.